Huo Zhenfeng menyimpan tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan token keluarga Huo, dan kemudian meneteskan darah ke dalamnya. Ledakan dari token keluarga Huo, seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, keagungan yang mengerikan melanda langit dan bumi, dan semua orang merasakan kekuatan yang menindas ini. Semua orang melihat ke arah kolom cahaya. Pada saat ini, Chen Ping sedang mengalami kesengsaraan, dengan guntur dan kilat bergulung-gulung di awan. Lin Chong, Taois Wuji dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Apakah Tuan Muda Ming punya pembantu di belakangnya? Semua orang mulai gugup. Mayat-mayat jahat di depan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Kalau pihak lain datang dengan ahlinya, bagaimana mereka bisa melawan? Saat tekanan semakin dekat, seorang pria parubaya berjubah hijau perlahan muncul. Pria parubaya itu kurus dan sama sekali tidak tampak seperti seorang majikan. Jelaslah pula bahwa pria parubaya ini bukanlah jati dirinya yang sebenarnya, dan auranya sama sekali tidak dapat menampakkan alam maupun kekuatannya. Saat menghadapi pria parubaya yang muncul, Ming Shao juga sedikit tertegun, dan ekspresi pemberontakannya juga mereda. Ada apa? Pria parubaya itu menatap Huo Zhenfeng dan bertanya. Leluhur, keluarga Huo saya sedang dalam masalah. Huo Zhenfeng berkata. Namun, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku bukan leluhur keluarga Huo. Token keluarga Huo milikmu hanya bisa memanggil karakter sepertiku untuk membantumu. Jelaslah bahwa pria parubaya ini bukanlah leluhur keluarga Huo, dan dia tampaknya juga bukan orang yang sangat berkuasa di keluarga Huo. Huo Zhenfeng tertegun dan sedikit bingung. Lagi pula, setelah dia menjadi kepala keluarga Huo, tanda ini telah diwariskan dari leluhurnya. Konon katanya saat keluarga Huo dalam kesulitan, mereka bisa memanggil leluhur keluarga Huo. Melihat ekspresi Huo Zhenfeng, pria parubaya itu menjelaskan, nama saya Huo Zhao, dan saya adalah tetua keluarga Huo. Anda hanyalah cabang dari keluarga Huo, dan Anda masih ingin memanggil leluhur. Bukankah itu lelucon? Ketika Huo Zhenfeng mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi rasa malu. Mereka memang cabang dari keluarga Huo. Tahukah Anda, banyak keturunan langsung keluarga Huo yang bertugas di kuil itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya garis keturunan langsung keluarga Huo. Hanya ada satu orang tua, dan dia bahkan bukan wujud aslinya, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang hadir dapat menandinginya. Penatua Huo, keluarga Huo kami di alam Tianren kini tengah menderita bencana dahsyat. Tolong bantu selamatkan kami. Huo Zhenfeng berkata. Huo Zhenfeng melirik semua orang di lapangan, melihat bencana guntur yang terjadi hari itu, dan ekspresinya menjadi serius. Di antara para kultivator di alam surgawi, apakah ada yang dapat memicu malapetaka guntur seperti itu? Huo Zhao sedikit mengernyit. Penatua Huo, anak itu yang menyebabkan malapetaka guntur. Sekarang dia sedang mengalami malapetaka itu. Huo Zhenfeng menunjuk Chen Ping dan berkata, faktanya, meskipun tidak ada seorang pun yang mengatakannya, Huo Zhao tetap bisa mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak buta dan masih bisa melihat siapa yang tersambar petir. Dia baru berada di tahap Mahayana, tetapi dia telah menarik malapetaka guntur yang mengerikan. Anak ini jelas bukan orang biasa, dan dia tampaknya memiliki darah dari 3 klan. Kenapa kamu ingin memprovokasi orang seperti ini? Apakah kamu mencari masalah? Huo Zhao menatap Huo Zhenfeng dengan sedikit ketidakpuasan. Senior, Chen Ping ini adalah musuhku. Aku ingin membunuhnya. Kepala keluarga Huo membantuku. Tuan Muda Ming berbicara. Siapa kamu? Huo Zhao bertanya. Istana Dunia Bawah Keempat, Tuan Muda Ming. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sok. 4 Istana Dunia Bawah. Belum pernah mendengarnya. Huo Zhao menggelengkan kepalanya, lalu menatap Huo Zhenfeng dan berkata, kamu benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk membantu orang lain.
Kamu harus tahu bahwa setiap cabang sampinganmu hanya memiliki satu token keluarga Huo. Bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai kecuali jika itu masalah hidup dan mati? Huo Zhao agak tidak puas. Huo Zhenfeng benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk merekrutnya guna membantu orang lain. Penatua Huo, 4 alam bawah sangat kuat di alam surgawi, dan mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka baru saja memberi kita 500.000 batu roh abadi. Tanah Huang ini sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya sama sekali. Jika keluarga Huo saya ingin berkembang, kita hanya bisa bekerja sama dengan orang lain. Huo Zhenfeng buru-buru menjelaskan. Ketika Huo Zhao mendengar ini, dia mendengus dingin. Cabang samping keluarga Huo telah jatuh ke keadaan seperti itu. Apakah mereka akan tinggal di bawah atap orang lain? Baiklah, karena kau telah mengundangku ke sini, aku akan membantumu kali ini. Jika kau dalam bahaya lagi di masa depan, tidak ada yang akan dapat membantumu.